atau bisa juga diartikan kelompok. Apa yang dimaksud al-nadi? Wa huwa yaitu al-majlisu yang tadi yatahaddatsu bihi al-qaum. Al-majlisu sebuah majelis, tempat berkumpul yang tadi bermusyawarah, yatahaddatsu bihi al-qaum, membicarakan sesuatu di dalamnya. Jadi disebut nadi itu sebuah tempat bercakap, bermusyawarah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang berkata kepada Nabi, wa kana qala liman taharahu ayasnaha as-salat. Jadi berkata wakana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, melarang melakukan sholat, anis sholat. Jadi lima kala seseorang menegur Rasul, liman ta'arahu kala seseorang menegur Rasul, ayasnaha sholat, ketika Rasul melarang mereka melaksanakan sholat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Maka da'alim, saya telah tahu. Saya telah tahu ma'fiha rajul asrunani minni, tidak ada yang lebih banyak temannya daripada aku. Jadi orang ini yang melarang Rasulullah untuk sholat itu berkata, tidak ada yang paling banyak temanku, tidak ada orang yang paling banyak teman daripada aku. La'anna 'alaika hasan wahid, sungguh saya akan memberikan kepadamu tempat ini artinya wali itu adalah tempat berkumpul majelis. Insyirta, jika kamu mau, hailan jaradan, begitu pula kuda-kuda yang berkelana, wa rajulan raddan, dan laki-laki yang melayanimu. Jadi ketika Rasulullah
menyuruh orang sholat, ada sekelompok dari orang yang lain itu berkata kepada Nabi ketika kelompok itu melarang Nabi untuk melaksanakan sholat. Sampai-sampai Nabi ditawarinya apa yang ditawarannya kepada Nabi, Rasulullah akan diberikan tempat pertemuan, kemudian akan diberikan kuda yang berkelana, artinya kuda yang sangat bagus dan ada tempat duduknya, halan jaranan, warijalan muraddan, dan laki-laki yang ini maksudnya warijalan muraddan adalah laki-laki yang melayani, artinya menjadi hamba sahaya bagi Rasulullah. Sanadul zabani, jadi Allah berkata sanadul zabani, kami akan memanggil malaikat zabani. Siapa itu malaikat zabani? Al-malaikatul ghulatul sidar, al-malaikatul ghulatul sidar, malaikat yang terkenal sangat bengis dan kejam. Malaikat yang sangat bengis dan kejam. Jadi bagi orang yang mencegah orang sholat, dalam ayat ini disebutkan akan datang itu malaikat zabani. Apa yang dilakukan oleh malaikat zabani? Liahlakihi, membinasakannya, untuk membinasakannya. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, lau da'ana dia, lau da'ana dia, sekiranya dia mengajak kelompoknya, lau da'a, sekiranya da'a memanggilnya dia kelompoknya, la'aqatu sabaniyatu iyan, la'aqatu sabaniyatu iyan, sungguh malaikat sabaniyah akan mencabut ubun-ubunnya, atau mereka akan dibinasakan oleh malaikat. Kalla, sekali-kali jangan begitu, kali-kalinya jangan begitu, kalla, jangan begitu. La ta'khudhu wasjud waqtarib, jangan kamu mentaatinya Muhammad, dan sujud dan mendekatkan dirilah kepada Allah. Wasjud waqtarib, karena orang-orang kafir itu mengajak Rasulullah untuk meninggalkan sholat. Sekarang surah Al-Qadar. Jadi saya lanjutkan tadi penjelasan tentang ayat 2-3 ayat
memanggil untuk membantu Rasulullah, diturunkanlah malaikat yang namanya malaikat Zabani. Apakah ayat ini berlaku untuk Rasulullah saja? Tidak. Ini berlaku juga bagi umatnya, bagi kita ini. Ketika ada penawaran bagi kita, mudah-mudahan kita tidak terkecoh, tidak ikut kepada mereka yang mau salah, urusan salah, apa gunanya salah. Kemudian lanjut surah Al-Qadar. Inna ansalnahu sesungguhnya kami telah menurunkannya. Itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran jumlatun wahidatun, sekaligus. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Min lauhil mahfuz ila sama'id dunia, dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Di mana terbangnya Allah kita tidak tahu. Yang dimaksud langit saja, apakah sama pemahaman langit yang ada dalam geografi atau langit yang ada di dalam Al-Quran beda atau sama? Allah kita bukan kita ahli penelitian, karena perkembangan ilmu fisika, ilmu geografi itu berkembang terus dan belum ada akhir daripada ilmu tersebut, akan berkembang terus. Dulu siapa yang mengatakan bumi ini bundar? Siapa itu penemunya? Galileo itu kan dipancung lehernya karena pendapatnya mengatakan bahwa bumi ini tidak datar, bumi ini bulat. Akhirnya dipancung pada waktu itu oleh raja karena pendapatnya berbeda dengan apa yang dipahami oleh raja. Ini jauh sebelum turunnya Al-Quran. Di mana itu Lauhul Mahfuz? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang pastinya di atas langit ketujuh. Di mana itu langit? Yang dimaksud langit sebenarnya itu apa yang di atas kita itu langit. Jadi istilah langit itu bahasa langit sama itu apa yang di atas kita. Tapi kalau kita sudah keluar dari bumi ini, nah kita tidak tahu yang mana di barat, yang mana di timur. Karena kelihatan matahari terus dan kelihatan bulan juga. Tidak ada yang bisa dibedakan yang mana di timur, yang mana di barat, yang mana di selatan. Itu kalau di atas luar angkasa kita tidak tahu. Bagaimana modelnya Allah. Fi Lailatul Qadar,
Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Kenapa yang turun kepada Rasulullah bukan sekaligus juga? Karena Rasulullah SAW diturunkan sesuai dengan kondisi Rasulullah, sesuai dengan kondisinya. Jadi bagaimana itu tentang Abu Lahab, surah Al-Lahab? Memang sudah ditakdirkan demikian. Memang sudah ditakdirkan demikian bahwa nantinya Abu Lahab akan membenci Rasulullah SAW. Dan diturunkanlah ayat Al-Quran yang namanya surah Al-Lahab. Berapa lama Al-Quran turun kepada Rasulullah? Itu 13 tahun lebih. 13 tahun lebih turun Al-Quran kepada Rasulullah. Kapan itu? Di Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Asy-Syaraful Azim. Asy-Syaraful Azim. Yang penuh kemuliaan dan keagungan Allah atau kebesaran Allah, yang penuh kemuliaan dan keagungan Allah. Asy-Syaraful Azim. Wallahu a'lam. Bagaimana itu yang masuk Lailatul Qadar? Wa ma adraka. Wa ma adraka. Apakah kamu tahu Muhammad? Wa ma adraka, apakah kamu tahu? Ka-nya itu adalah ka qadamir muhatab. Ma Lailatul Qadar, apa yang dimaksud malam Lailatul Qadar? Apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Ta'zimun li za'miha wa ta'jibun minhu. Jadi masuk Lailatul Qadar lagi. Ta'zimun lisa'niha wa ta'jibun minhu. Kenapa ada pertanyaan ini? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, itu sebagai ta'zimun lisa'niha, ungkapan keagungan dan ketakjuban, ungkapan keagungan dan ketakjuban minhu mengenai Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Khairun min. Jadi ini bisa dipinjam kosakatanya. Kalau kita mau mengatakan sesuatu yang lebih bagus, khairun minka. Kalau kita mengatakan dia lebih bagus daripada kamu, huwa khairun minka, dia itu lebih bagus daripada kamu. Nah, kita pakai bahasa Al-Quran, meminjam kosakata Al-Quran. Khairun minka, lebih bagus daripada kamu. Kalau ini khairun min. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan dari mana? Laisa fiha Lailatul Qadar. Yang malam tidak ada Lailatul Qadarnya. Yang malam tidak ada Lailatul Qadarnya. Yang malam tidak ada Lailatul Qadarnya. Wal amalu shalihu fiha khairun minhu. Wal amalu shalih, berbuat yang saleh, fiha di dalamnya, khairun minhu, lebih bagus darinya, fi alfi syahr laysa fiha. Itu beramal di dalam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Jadi biha itu hanya kembali kepada Lailatul Qadar. Kalau tadi ta'jibun minhu itu tentang Al-Quran, takjub darinya, dari Al-Quran itu. Jadi ketika kita beramal pada malam Lailatul Qadar, maka akan lebih bagus pahalanya dibandingkan kita melakukan di luar atau di mana selain malam Lailatul Qadar. Itu 1000 bulan. Al-amalus shalih di sini bukan saja sholat. Bisa saja kita berzikir, bisa saja yang lain kita lakukan. Yang pastinya amal saleh. Apa yang dimaksud amal saleh? Semua perbuatan baik. Jadi kalau malam itu kamu berniat membangunkan orang makan sahur dengan memukul kentongan, dan kamu berniat untuk membangunkannya, maka alhamdulillah yang bersamaan malam Lailatul Qadar, maka Anda telah membangunkan orang makan sahur. Itu pahalanya seperti kamu membangunkan 1000 bulan lamanya kamu membangunkan orang. Jadi amal saleh di sini bukan saja sholat, harus itu sholat tengah malam. Ya, memang sunnah sholat tengah malam. Tetapi kita kan tidak tahu waktunya. Kalau mau ya sholat terus atau berzikir. Tapi kebanyakan orang yang tidak sholat, tidak berzikir itu biasanya apa yang dia lakukan? Tengah malam minum, yoga, air. Ini bukan amal saleh, tidak termasuk di dalamnya. Kalau perbuatan baik dilipat gandakan pada malam Lailatul Qadar, maka perbuatan dosa juga dilipat gandakan. Jangan sampai kau bilang tidak ji. Kalau bilang
tidak. Kalau bersamaan malam Lailatul Qadar kamu berbuat dosa, maka dosanya itu 1000 kali lipat ulangnya lamanya kamu berbuat dosa. Tanassalul malaikatu bihasbi ta'aini minal asl. Sebenarnya di sini menurut ahli tafsir itu ada ta yang terbuang, tanassalatil malaikat, tanassalat ya. Ini kan tanassalat bil madi. Waruh. Siapa itu waruh yang dimaksud di sini? Tanassalul malaikat waruh. Tanassalul malaikati waruh. Jadi menurut ahli tafsir tanassalul malaikat waruh. Yang dimaksud waruh di sini adalah Jibril. Jadi Jibril itu biasa juga disebut dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Walau kenapa disebut namanya Ruhul Kudus? Waruh biha, yang turun malaikat dan ruh di dalamnya, atau turun malaikat beserta Jibril. Jadi dia turun. Biizni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka. Hukumnya itu kembali kepada malaikat wa ruh. Sehingga di sini disebut rabbihim. Him itu jamak atau jamak. Biizni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka. Apa yang dimaksud biizni rabbihim? Diambil sesuai perintahnya. Min kulli am. Qada'a Allah fiha, Allah telah menentukannya. Qada'a fiha, Allah menentukan di dalam malam Lailatul Qadar itu jadi 1 tahun yang akan datang. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu ada ketentuan Allah yang berlaku. Siapa yang akan dicabut nyawanya pada waktu itu, siapa yang hamil pada waktu itu, siapa, pokoknya semuanya urusan. Siapa yang akan lahir pada tahun itu, semuanya. Qada'a Allah fiha, Allah telah menentukan ketentuannya di dalam malam itu. Ditilka sana, untuk tahun itu. Untuk tahun itu ilal qabil, sampai datang Lailatul Qadar berikutnya. Sampai datang malam Lailatul Qadar berikutnya. Salamun hiya, salamun hiya,
Malam itu penuh dengan kesejahteraan, kedamaian. Salam hiya, kedamaian, kesejahteraan, salam. Jadi jangan mengganti salam dengan assalamualaikum. Assalamualaikum dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Karena lebih bermakna, lebih besar nilainya kalau kita berkata assalamualaikum. Karena kalau selamat pagi berarti pagi yang kita selamatkan, bukan orang yang kita temani bicara. Kalau assalamualaikum apa artinya? Keselamatan bagi kami. Jangan ikut-ikutan sama orang-orang barat. Motomi dibilang orang barat, jadi dia salamnya selamat pagi, selamat siang. Salamun hiya, kesejahteraan, keselamatan hiya. Jadi malaikat itu membawa keselamatan, atau malam Lailatul Qadar itu penuh dengan keselamatan. Sehingga ada riwayat, walaupun ini belum tentu kebenarannya, tapi ada pendapat mengatakan ketika malam Lailatul Qadar tidak ada satupun orang yang beriman pada waktu itu meninggal dunia. Jadi tidak ada orang Islam atau orang mukmin meninggal pada malam Lailatul Qadar. Tetapi bukan malamnya ya, bukan umpamanya malam 27 malam, bukan keseluruhan malamnya, tidak. Ini waktu yang namanya malam Lailatul Qadar itu sangat pendek sekali. Ada yang mengatakan 10 menit. Ada yang mengatakan paling banyak 15 menit. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Nah, di waktu itulah tidak ada yang meninggal. Jangan sampai kalau bilang kalau ada yang meninggal dia, padahal ini malam tanggal 27 Ramadan tidak. Ya, mungkin bukan pada waktu malam Lailatul Qadar. Artinya tidak bersamaan. Mungkin sebelumnya atau sesudahnya di malam yang sama. Apa kedudukannya ini? Salamun hiya di dalam ilmu nahwu khabar muqaddam. Khabar muqaddam salam. Hiya mubtada. Sebenarnya bisa dibalik, hiya salam. Hiya itu kembali kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu salam, keselamatan. Hatta matla'il fajar, hatta matla'il fajar, hingga terbit fajar, hingga terbit fajar. Maksudnya masuk subuh. Hatta matla'il fajar. Matla' lamnya itu matla'i, la itu bifathil lam, di fathah lamnya. Tapi ada juga yang membacanya mukasrah atau mukasrahnya. Hai ilau tuluihi, hingga waktu terbitnya. Tuluihi, hingga waktu terbitnya. Ja'alat
Ja'alat itu damirnya kembali kepada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ja'alat menjadilah salaman, menjadi keselamatan atau penuh keselamatan. Kenapa bisa? Likasratis salam fiha minal malaikah, karena banyaknya salam di dalam malam Lailatul Qadar itu dari malaikat. Nah, inilah kenapa malam Lailatul Qadar itu salam, sejahtera, selamat. Karena menurut ahli tafsir, karena likasratis salam fiha minal malaikat, karena banyaknya salam di dalamnya dari malaikat. La tamurru bimu'minin dia tidak melewati seorang mukmin, wala bimu'minatin atau seorang mukminah, seorang perempuan mukmin, illa sallamat alaihi, kecuali malaikat itu memberi keselamatan. Jadi malaikat itu yang mendoakan. Apa artinya malam Lailatul Qadar itu malam di mana malaikat turun? Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada orang di sana ketemu dengan malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar yang didapatkan, dia telah ketemu dengan malaikat. Dia telah bertemu dengan malaikat. Malaikat itu bagikan sinar hati, lebih terang daripada lampu ini, sehingga dalam riwayat disebutkan ketika ada seorang yang didata bertemu dengan Lailatul Qadar, rumahnya itu bagaikan ada cahaya terang. Tandanya di dalam hadis, paginya itu tidak terang sekali, matahari terang sekali tapi tidak menyengat. Kenapa tidak menyengat cahaya matahari di pagi hari setelah turunnya Lailatul Qadar? Karena cahaya matahari masih tertutupi oleh para malaikat yang kembali ke tempatnya. Para malaikat yang kembali ke tempatnya, tidak tahu di mana ke tempatnya dan di mana turun. Jadi surah ini, surah Al-Qadar, kita sudah paham maknanya. Jadi tidak ada lagi santri yang tidak tahu maknanya surah Al-Qadar. Begitu pula surah Al-Alaq tadi. Kalau sudah ini pelajari begini, di rumahmu kamu buka, lihat kosakata barunya. Ini kan ayat kamu sudah hafal.
Kalau kamu sudah hafal, maka kamu sudah tahu maknanya. Kalau sudah ditahu maknanya, maka sudah bertambah kosakata. Tadi itu saya sudah tunjukkan bagaimana kita meminjam kosakata Al-Quran ketika kita bercakap. Wallahu a'lam bishawab.